Silakan duduk. Selamat siang, Pak. Ini saya lihat kayaknya Bapak buka lowongan kerja ya. Saya siap bekerja, Pak. Emangnya kamu bisa kerja apa? Kerja bagus, kerja bagus. Ye, bercanda. Pergi sana, saya tidak butuh karyawan seperti ini. Saya butuh yang serius. Oh ya, satu lagi, Pak. Apa? Musuh terlihat. Maju, maju, maju. Berhati-hatilah ketika kamu melangkahi kursi mobil, karena hal tak terduga bisa saja terjadi. Seorang remaja bernama Kyle Plush secara tidak sengaja terjepit saat berusaha mengambil barang di bagian bagasi. Saat ia bersandar ke kursi belakang, kursi itu malah terguling dan langsung menjepit perutnya. Dan naasnya, saat itu dia sendirian di dalam mobil. Kyle tidak bisa mendorong tubuhnya ke belakang. Mau minta tolong juga tidak kedengaran suaranya karena mobilnya tertutup. Ingin menelpon juga sulit, sebab HP-nya ada di saku, sementara tangannya terjebak di bawah. Untungnya, dia bisa menelpon 911 dengan perintah suara. Tapi sayang, saat sudah terhubung, Kyle tidak bisa mendengarkan suara dari operator 911. Operator 911 juga kebingungan mengambil tindakan. Suara yang tidak jelas dan Kyle yang kurang responsif membuat operator darurat menganggap ini hanyalah telepon dari orang iseng. Namun siapa sangka akibat kejadian ini membuat banyak warga merasa sedih. Maka dari itu mari kita bahas kisah yang memilukan ini di video itu. Semoga ini bisa menjadi peringatan. Jangan sekali-kali membiarkan lubang terbuka di tempat umum, karena itu bisa membahayakan orang lain, apalagi bagi anak-anak yang tidak mengerti tentang bahaya yang ada di depan mereka. Seperti Jessica, yang terjerumus dalam pipa minyak di dalam tanah. Mengetahui anaknya hilang, ibunya Jessica segera mengecek di halaman rumah. Dan benar saja, terdengar suara Jessica dari dalam pipa sumur minyak itu. Setelah ditelepon, tim penyelamat datang bersama seluruh rombongannya, termasuk rombongan wartawan yang menyiarkan berita ke seluruh penjuru. Mengetahui Jessica sangat sulit untuk diselamatkan, para ahli pengeboran dan ahli tambang datang menawarkan diri untuk membantu. Rencana penyelamatannya seperti ini. Mereka akan membuat satu lagi lubang besar di samping pipa itu dan akan menarik Jessica dari bawah. Tapi sayang, rencana itu tidak seperti kenyataan yang ada di lapangan. Ada banyak rintangan yang membuat tim penyelamat hampir menyerah. Mulai dari batu yang sulit untuk ditembus sampai sulitnya untuk menarik Jessica dari bawah, sebab ia tersangkut di pipa itu dengan kondisi kaki yang terlipat ke atas. Kisah lengkapnya saya ceritakan di channel itu ya, biar lengkap kan? Pahlawan ini terjebak selamanya di dalam kapal selam di dasar laut. Jadi saat itu ada 81 orang di dalam kapal selam Dunlopillar. Mereka sudah mau pulang tuh setelah berlatih tempur di perairan Mediterania. Nggak taunya saat mereka berbelok di Selat Dardanella, tiba-tiba dia berhadapan dengan kapal kargo besar. Tabrakan pun tak terhindarkan, mengakibatkan bagian belakang kapal selam bocor. Hanya dalam waktu beberapa detik, kapal selam langsung tenggelam dan terhempas ke dasar laut. Air terus masuk dari buritan. Kru kapal selam berlarian menuju ke depan karena di ruangan depan masih ada udara, sehingga mereka tidak tenggelam. Ada 22 orang yang berhasil bertahan di ruangan depan. Tim penyelamat pun datang ingin menyelamatkan. Kapsul penyelamat diturunkan ke dalam laut. Namun karena lokasi kapal selam itu terlalu dalam, membuat tim penyelamat kesulitan mengoperasikan kapsul. Sementara itu, walau dalam kondisi kekurangan oksigen, ke-22 orang yang ada di kapal selam ini tetap menunggu tim penyelamat datang. Orang-orang yang ada di bawah maupun orang-orang yang ada di atas sama-sama tidak ingin menyerah untuk misi ini. Tapi apakah ini mungkin dilakukan? Cek kisah nyatanya.